Tuhan dalam pimpinannya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas segala berkat yang kami sudah terima dari Tuhan, dan semua berkat kesehatan, di mana dengan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami masing-masing, kami boleh mendapatkan istirahat yang baik, dan kami boleh bersama sekarang di dalam gereja ini untuk mengadakan renungan pagi. Bapa dalam surga, biarlah kuasa hati pikiran kami dan kuasa kudus, hamba Tuhan, pendeta muda segala yang akan membagikan firman, biarlah memberikan bagi dia hikmat supaya dia dapat berkata-kata yang sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Tuhan tahu akan halangan mereka, bila mana mereka dalam keadaan malas memberikan kerajinan Tuhan, supaya hari-hari mendatang kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami berdoa bagi semua umat-umat Tuhan, berkati mereka Tuhan di masing-masing tempat, biarlah mereka tetap menyerahkan hidup mereka bagi Tuhan, dan senantiasa kami boleh senantiasa dipersatukan dalam doa, iman, dan pengharapan. Terpuji dan Engkau Bapa, doa ini yang kami sampaikan melalui Anak Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, kita serahkan kepada Dia sekali untuk memandu kita dalam renungan pagi untuk pada pagi hari. Selamat pagi kita. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Minggu 2 Agustus, judulnya adalah mengenal Charles M.E. Jadi satu tahun ini kita belajar satu judul sebagai renungan hari kita, yaitu cara kita melupakan sejarah. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal Charles M.E. Siapakah Charles M.E.? Charles M.E. adalah seorang pria yang lahir sebagai budak di Virginia, negara Virginia pada tahun 1895. Ia lahir setelah perang saudara sebagai anak laki-laki. Dan jelasnya juga dalam pelajaran tentang kita, ia menjadi orang berkulit pertama yang diulangi menjadi pendeta gereja Masjid PKI 7. Jadi dia adalah salah satu kelompok bagaimana orang berkulit boleh menjadi seorang pendeta dan juga boleh bersuara di daerah kita. Saat dia berusia 10 sampai 11 tahun, sebelum menjadi orang muda, dan saat usia 11 tahun, ia pindah ke barat bersama dengan sekelompok orang yang pernah menjadi muda. Ia pergi ke barat bersama dengan rekan-rekannya dan berharap menemukan peluang hidup yang lebih baik di sana. Jadi dia cari, semoga setelah pindah dari sini, pindah ke barat, semoga saya masuk peluang hidup yang lebih baik, yang penting saya tidak jadi budak lagi, kalau seperti itu. Lalu sebenarnya dia berdoa sendiri balik hidupnya pada tahun 1878. Berarti kalau dia lahir tahun 1855, di tahun 1878 berarti dia itu berusia 23 tahun. Ketika mulai dia sampai pertemuan kecil yang diselenggarakan oleh C.N. Loveworth di Reno, kota Nevada. Pada pertemuan tersebut, ini yang mungkin satu-satunya orang berpikir menjadi salah satu dari 7 anggota berdiri jemaat baru Reno. Di mereka yang tadi juga pindah ke Reno, dan dia juga menjadi salah satu tokoh yang mendirikan jemaat baru Reno. Jadi dia adalah salah satu pendiri Reno. Sementara saya menginginkan dia masih berlangsung. Ellen White juga mengunjungi kota Reno, dan pada tanggal 30 Juli, Ellen White berkhotbah di hadapan 400 orang mengenai kata-kata Yohanes. Sana dia berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang tinggal di dalam Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ayat itu dan khotbah yang menjelaskan maknanya memberi ini dan mendengarkan khotbah itu suatu keyakinan dan keberanian yang memungkinkannya untuk terus maju dalam hidupnya. Mendengar khotbah yang baik, dia yakin bahwa Tuhan juga melindungi diri. Tuhan juga kasih kekuatan baginya. Jadi dia juga
berani untuk melanjutkan hidupnya. Kehidupan sebagai budak dan pengembara ya sama seperti hidup di dalam ketidakpastian, terkurung di dalam ketidakyakinan. Artinya mereka tidak punya hal yang boleh mereka pastikan tentang masa depannya, dan mereka tidak punya hal yang mereka boleh pegang untuk jaminan hidupnya. Tetapi dalam apa? Ia menemukan keluarga yang mendukungnya, yaitu jemaat Rema. Jemaat Rema juga merasakan pengabdiannya, dan ketika mereka sudah merasakan pengabdian ini, mereka merasakan bagaimana ini mengimani keberadaan Tuhan. Mereka memiliki menjadi pegawai gereja pertama mereka. Kita tidak tahu posisinya sebagai apa, tapi dijadikan sebagai pegawai. Kemudian hal-hal yang lebih baik pun menyusul. Hal berikutnya yang terjadi berikutnya adalah konferensi di California menawarkannya posisi sekretaris untuk lembaga misionaris dan traktat di Nepal. Jadi dia bekerja di lembaga misionaris dalam di bagian traktat, dia mencetak traktat. Lalu setelah itu konferensi California pada tahun 1983 juga mengadakan perjanjian dengan jemaat Rema untuk mensponsori ini belajar di sekolah tinggi Hillsborough yang baru didirikan. Dan di akhir masa studinya selama 2 tahun, pimpinan gereja mengirimnya ke Topeka di negara Kansas pada tahun 1855 untuk memulai bekerja di antara populasi gelap yang besar dan berkembang di kota ini. Jadi karena kini adalah orang gelap dan satu-satunya negara juga yang pertama, jadi dia dikirim ke negara Kansas. Karena Kansas ini negara yang mayoritas orang gelap, jadi dia bekerja di komunitas gelap untuk menginjil di sana. Selama lebih dari 2 dekade yang bekerja keras di seluruh wilayah selatan bagian atas, dia mengorganisasikan gereja-gereja orang gelap dan menjadi juru bicara aktif pertama yang menyuarakan aspirasi orang gelap. Jadi kini Charles Stanley ini adalah orang pertama yang gelap yang menyuarakan tentang kebenaran Advent di negara atas. Kita sudah dengar juga kalau cerita kehidupannya, dan kita boleh tahu juga bahwasanya Charles Stanley ini adalah orang pertama yang menyuarakan aspirasi orang gelap. Karena kalau kita tahu di daerah Eropa sana, orang gelap itu adalah orang yang terintimidasi, ya, orang yang tidak boleh berbicara, orang yang direndahkan. Jadi dia menjadi orang pertama juga yang menjadi juru bicara untuk menyuarakan aspirasi orang gelap. Seperti banyak hal dalam Advent pada tahun 1992 menjadi saksi pekerjaan orang gelap yang mengambil langkah maju yang besar melalui kesedihan Exxon White dan pendirian sekolah di Oakland. Jadi pekerjaan orang gelap ini juga berdampak positif karena mereka mengambil langkah maju yang besar. Salah satu nama negara di sini ada Exxon White. Juga mereka menjadi pelopor dan mereka juga mendirikan sekolah kita di Oakland. Kita boleh tadi di sekolah kita di Oakland dan kita mengajar keras orang gelap. Jadi kita perlu belajar kami seperti ini, dan kita perlu berbagi kepada satu besar di dalam ini. Tuhan terkesan dengan apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami seperti ini. Gunakan hari ini dan satukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ini adalah harapan bagi kita juga, karena bisa dibilang kita tidak lahir sebagai budak sama seperti Charles Stanley tadi. Tidak punya kehidupan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya hal-hal yang boleh kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita usahakan hidup kita sama seperti Charles Stanley ini, supaya hidup kita berguna bagi kebenaran Tuhan dan kemudian bagi nama Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi malam pagi, yang kita boleh hidupkan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas undangan yang kita sudah dengarkan bersama. Karena kita tidak begitu banyak sekarang yang hadir, kita akan membentuk lingkaran kita berdua. Nanti kita pilih 1-2 yang berdua, dan jangan ada yang perlu diusulkan di dalam 2 yang kita sampaikan, kita akan usulkan dan nanti dibawakan saudara yang berdua. Oke, mari kita merapat ke depan supaya kita akan berdua bersama.
kasih kita bersama. Mungkin ada yang perlu diusulkan, yang perlu kita doakan dalam segala usaha, pekerjaan, atau anak-anak, atau siapa saja. Ya. Nanti yang berdua, ya Pak Pendeta Pasaribu aja. Ya. Kesehatan. Tolong didoakanlah si Laura mau sidang tesisnya minggu depan, tepatnya tanggal 11 hari Selasa. Oke, nanti apa ya? Juga kami tolong nanti bagi Pak Pendeta doakan parlemen kami, dia sekarang berada di Lombok menunggu pengumuman hasil daripada ujian yang sudah dijalani. Kalau Tuhan berkenan, biarlah dia boleh melanjutkan pendidikannya sesuai dengan apa yang direncanakan keluarga. Namanya Eka Samosir ya. Eka Samosir. Dan tentu jemaat kita ya, ini memang gimana lah kita bilang sudah diumumkan tidak datang. Pak JH ada. Mau disuruhkan, kita doakan anggota jemaat Sijukit supaya mereka bersemangat. Karena kurang semangat saya lihat. Mungkin itu, dan kita berdua mungkin keberangkatan daripada kapan berangkat Amang mau pagi Oh. dan ninjau dulu bagaimana medannya Pak Pendeta. Oh udah dari rumahnya. Oh sudah dari sana. Eka Samosir. Bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas kehadiran Tuhan, memberkati kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini bersama berkumpul di menara doa ini. Tuhan, kami mendatangkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bersama umat Tuhan di sini. Walaupun tidak banyak, biarlah setiap perbaktian kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh bertumbuh dalam hati kami masing-masing, terkhusus membekali kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Beberapa pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, berkatilah anak keluarga Bapak Nenggolan, yaitu Laura yang sedang akan menghadapkan ujian tesis pada tanggal 11. Biarlah Tuhan memberkati anak Tuhan ini. Engkau tahu apa yang telah ia persiapkan selama ini melalui kerja kerasnya. Biarlah ketika ujian nanti ia boleh menyelesaikan dengan baik. Apapun yang ia pelajari boleh keluar nanti dan ia ingat, sehingga ia boleh mengerjakan dengan mudah. Dan tentunya yang kami harapkan adalah ia mendapatkan yang terbaik melalui tesis yang ia ujiankan Tuhan, sehingga ia boleh bersukacita di dalam Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarga dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian Armaid dari Bapak Utagaluh, yaitu Eka Samosir, yang akan juga ujian di Lombok, menunggu hasil ujian. Biarlah Tuhan memberkati juga setiap usaha kerja keras yang telah ia lakukan. Tentunya juga Tuhan, yang kami harapkan adalah hasil yang terbaik. Ia boleh mendapatkan yang terbaik, sehingga ia boleh juga bersukacita di dalam Tuhan dan menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami mendoakan umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin tidak dapat hadir. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri mereka. Biarlah Tuhan datang melawat mereka pribadi lepas pribadi. Ketika mereka lemah iman, tangan Tuhan yang berkuasa akan menguatkan iman mereka. Ketika mereka dalam keadaan gangguan kesehatan, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka, mengangkat penyakit yang ada di tubuh mereka, sehingga kesembuhan, pemulihan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Demikian mereka boleh bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga di hari-hari berikutnya
kami boleh bersama-sama bersatu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Juga tidak lupa kami mendoakan cabang Sijungkit dan cabang Mompang. Walaupun mereka tidak banyak Tuhan, berikanlah mereka roh semangat Tuhan. Berikanlah mereka roh sukacita, sehingga dalam setiap berbaktian mereka boleh bersemangat dalam memuliakan nama Tuhan. Juga Tuhan, bagi setiap pekerjaan tangan yang dilakukan oleh umat Tuhan, baik di Sidimpuan, Sijungkit ataupun Mompang, apapun yang mereka pekerjakan, biarlah hasil yang terbaik boleh menjadi bagian mereka. Tuhan, kami juga mendoakan Bang Bogi yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Bengkulu. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan hamba-Mu ini. Kendaraan yang digunakan biarlah boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala mara dan bahaya. Dan sukacita kami Tuhan, ketika beliau boleh tiba di tempat pelayanan, bersukacita. Dan Tuhan juga menunjukkan orang-orang yang mau untuk diajarkan akan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, sehingga melalui hamba-Mu ini banyak orang yang akan diselamatkan dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bapa, berkati kami pribadi lepas pribadi di dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Apapun yang telah kami rencanakan, ketika kami menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tahu bahwa di dalam setiap kehidupan kami tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Tentunya akan ada ujian ataupun cobaan yang akan kami hadapi. Tapi bersama Tuhan, kami akan bangkit kembali, kami akan semangat kembali, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu karena Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Terimalah doa kami Tuhan. Ampunkan dosa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama menyanyi, dengar ya Tuhan. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, akan doa kami, dan beri damai-Mu. Baik, sebelum kita berpisah, kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Hora, senang lupa. Oke, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Iya, saya telepon itu dia mengapanya kan? Ada detik, tapi tidak dengar. Saya telepon Pak Dian,